Selamat datang di YouTube channel Ibram Mitsubishi, membahas tentang info Mitsubishi, harga Mitsubishi dan produk Mitsubishi. Di depan kita sekarang udah ada Xpander Cross 2022 manual. Seperti apa unitnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Cuma sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen video ini. Dan jangan lupa share video ini kepada rekan-rekan kalian yang ingin membeli kendaraan Mitsubishi. Thank you. Yuk langsung kita masuk aja ke videonya. Depan saya sekarang ada Xpander Cross manual tahun 2022 warna putih gitu. Nah, untuk depannya dia sama persis ya, sama tipe-tipe Xpander Cross yang lainnya. Xpander itu kan mengalami facelift di akhir tahun 2021 kemarin. Cuma di Xpander Cross ini perubahannya itu berada di bagian interiornya saja, sedangkan di eksteriornya dia sama persis dengan pendahulunya. Tapi tetap kita lihat aja. Ini lampu deralnya sudah LED, bawahnya lampunya juga sudah LED, lampu sennya tapi bawah lampu biasa, fog lampnya bawah lampu biasa. Untuk grillnya dia finishingnya black piano. Lalu kita ke bagian kiri. Di bagian kiri dia dikasih over fender. Bannya itu dia ring 17 dengan dibalut ban Dunlop NASF EC 300 plus dengan ukurannya itu ya 205 55 ring 17. Di bagian kiri, di bagian side skirtnya dia dikasih dikasih seperti over fender lagi nih. Di bagian pintunya juga ada, di bawahnya juga ada tuh. Cuma dikasih aksen silver di sampingnya sini. Dia lanjut desainnya sampai belakang. Di sini dikasih over fender lagi, di sini ada over fendernya, ada variasinya. Itu di bagian belakang juga sama, dibalut ban Dunlop NASF ring 17 dengan ukurannya yang sama seperti depan 205 55 ring 17. Untuk sok belakangnya dia modelnya kayak gitu, ada pernya juga. Nah, ini diadaptasi dari suspensinya Evo 10. Jadi mobil ini nyaman banget. Di bagian atasnya dia dikasih itu roof rack, dan di bagian sininya udah di-release chrome. Untuk kaca filmnya dia Konica Minolta, garansi 5 tahun. Handle pintu dibalut chrome. Di sini ada smart entry-nya. Kaca spion dibalut chrome dengan ada lampu sen di bagian sininya. Wiper di situ. Untuk semprotan airnya tersimpan rapi di bagian sininya. Gitu. Kita bagian samping kanannya. Nah, ini model samping kanannya kurang lebih dari jauh modelnya seperti ini gitu. Pokoknya intinya di over fendernya. Sekarang untuk Xpander Cross dan Xpander biasa itu tingginya udah sama. Xpander biasa kan soalnya sekarang udah ring 17 juga. Kita masuk ke bagian belakang. Ini ada antena shark fin, di bawah sini ada Hemon stop lamp, ada wipernya. Terus untuk kecukupan air wipernya ada di bagian sini. Tuh. Ada kamera mundur di bagian sini. Lalu ini desain model belakangnya, dikasih mata kucing di bagian sini. Bumper belakangnya dibalut dengan plastik kasar dan dikasih finishing di sini warna body, dan di bawah sini dia warna silver gitu. Untuk knalpotnya dia masih model biasa. Ini kita ngolong tuh ban serapnya di bawah sana. Gitu guys. Di sini juga ada sensor. Oke. Kita langsung masuk ke bagian interiornya. Nah, sekarang kita di bagian interior dari Xpander Cross 2022. Sebelumnya kita bahas door trimnya dulu. Door trimnya seperti ini. Di sini dibungkus kulit dengan bahan soft touch dan dikasih stitching jahitan asli. Di bagian sini finishingnya itu dia carbon printing gitu ya. Autonya hanya di bagian supir saja. Untuk lock unlock pintunya ini lock unlock kacanya gitu. Di bagian sini ada handle pintu dibalut chrome. Di bagian sini ada cup holder 3 buah ini ya cup holdernya gitu.
bisa jadi bottle holder juga. Di bagian sini juga dikasih dibungkus kulit dengan soft touch dan jahitan asli tentunya. Di bagian sini ada speakernya. Di bagian sini ada tweeternya. Jadi mobil ini 6 speaker ya, 2 tweeter 4 speaker gitu. Nah di sini juga ada kisi-kisi AC-nya. Di sini kisi-kisi AC-nya ini ada tombol info buat MID-nya gitu. Di bagian sini ada start stop engine-nya, di sini auto retract untuk kaca spionnya, untuk ngatur kaca spionnya. Di sini ada tombol buat on offin ASTC-nya, active stability traction control yang tugasnya itu untuk membagi torsi dari masing-masing ban gitu, agar mobil ini dijaga tetap stabil. Ini ada auto start stop off engine-nya, jadi kalau misalkan kita matiin ini dia akan normal. Kalau misalkan ini hidup misalkan berhenti lebih dari 20 detikan, mesin itu dia akan mati sendiri tanpa kita starter. Dia akan hidup sendiri dengan kita menginjak menginjak gasnya, dia akan hidup sendiri gitu guys. Kita masuk ke bagian sini. Ini untuk saklar lampunya, untuk pengaturan lampunya, dim segala macamnya di bagian sini. Untuk hidupin fog lampnya juga di bagian sini gitu. Nih. Lalu kita ke bagian wiper, ada intermittennya. Tinggal diatur berapa kecepatan yang kita inginkan. Tuh ada 5 pilihan kecepatan untuk intermittent yang wipernya. Ini untuk pengatur wiper belakangnya di bagian sini tuh. Ya rear. Ini untuk kecerutannya, apa maksudnya, ngeluarin air dari wipernya gini. Kalau yang belakang, kalau yang depan ya biasa kayak gini gitu. Kita masuk ke bagian setir. Di sebelah kiri dia ada audio steering switch, ada voice command, ada bluetooth teleponi. Di bagian kanannya dia kosong karena dia belum pakai cruise control. Model setirnya ini dia 3 spoke ya, kiri kanan bawah gitu. Modelnya bulat seperti ini. Kata orang sih mirip-mirip Evo 10 gitu. Nah ini bagian speedometernya, MID-nya di bagian tengah. MID-nya ini kalau hidup dia ada berbagai macam informasi, mulai dari rata-rata konsumsi bahan bakar, lalu jarak tempuh kendaraan, terus panduan kita untuk menyetir secara ekonomis. Lalu ada juga kita bisa atur pengingat kapan kita mau istirahat gitu, macam-macam sih isinya. Di bagian kiri di bagian kiri speedometer ini ada RPM, di bagian kanannya ada kecepatan sampai dengan 200 km/jam. Kita masuk ke bagian tengah. Di atas sini ada head unit 8 inch ya. Dia 9 inch, lebih gede 1 inch dibanding Xpander Ultimate. Ini dia udah Apple CarPlay, Android Auto gitu. Tinggal colok ke sini nanti ke USB-nya. Ada tulisannya tuh. Jadi nanti dia langsung connect ke sini untuk Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Gitu guys. Di bagian sini juga ada AC-nya. Kisi-kisi AC maksud saya. Di bagian sini AC digitalnya dengan mode Max Cool, mode dan AC, dan matinya di bagian sini. Transmisinya di sini 5 percepatan. Untuk mundurnya dia ke depan, cara mundurnya pakai ring gitu, tinggal diangkat sininya. Masuk itu dia mundur gitu guys. Ini rem tangannya model biasa, dijahit dengan bahan jahitan kulit gitu, model biasa. Di bagian sini untuk konsol boxnya dia masih model yang Xpander Sport lama ya. Nah ini modelnya, ada separator lagi di sini. Untuk joknya dia fabric dengan balutan di sini warna hitam bermotif gitu ya. Pinggirannya itu dia warna dongker. Di bagian kiri door trimnya sama persis seperti driver tentunya. Nah di sini dia bahan soft touch lagi, dijahit dengan jahitan asli dan empuk nih materialnya guys. Di sini dikasih finishing karbon printing lagi. Nah ini secara overall bentukannya, dashboardnya tuh guys. Nah di bagian tengah sini dia ada kaca spion tengah, dimmingnya manual seperti ini. Di sebagian sini ada lampu baca, hidupinnya manual biasa seperti itu. Oke, di bagian sini ada cup holder ya. Oh ini laci penyimpanan seperti ini, cukup dalam ini guys. Di sini ada separator lagi. Di bagian sini pun juga ada separatornya untuk penyimpanan. Jadi banyak banget tempat penyimpanannya ada di sini. Ini lumayan dalam nih guys ya. Di sini. Lalu di sini juga ada untuk penyimpanan tertutupnya gitu guys.
Oke sih, langsung aja kita ke bagian belakang. Di bagian belakang seperti ini guys ya. Untuk door trimnya sama persis di bagian depan. Dibungkus juga dengan kulit dan dikasih variasi jahitan asli dengan silver di sini, finishing brush silver. Lalu carbon printing di bagian sini. Di sini ada untuk power window-nya. Cup holdernya masih sama, ada 3 buah tuh. Kalau kita lihat ada speaker di bawah sana. Lalu di sini ada handle pintu yang dilapis material chrome. Nah, ini untuk model belakangnya. Untuk pelipatan kursinya ada di sini, dia sudah one touch tumble. Gitu. Set. Untuk pelipatan kursi belakangnya dia udah bisa rata lantai kalau pengen misalkan mau dipakai. Ini aja, gampang banget. Gitu. Tuh, kita lihat di bagian sana juga ada cup holdernya. Di bagian sini ada cup holdernya, aduh nggak kelihatan lagi. Di bagian sini ada cup holdernya dan tempat penyimpanan buat iPad, buat handphone ada di bagian situ. Di atas ini dia ada tempat buat ngecas di bagian belakang sini. Di situ juga ada itu apa? Seat belt. Di bagian sana juga udah ada seat belt. Di bagian atas ini juga ada seat belt untuk penumpang tengah di bagian tengah, di bagian sini nantinya. Hand grip juga sudah ada, di bagian sana juga udah ada. Ada lampu baca di bagian sini. Nah, ini guys, kalau tadi kurang jelas di penampakannya kalau dia dilipat rata lantai gitu. Ini penampakannya kursinya kalau misalkan dia tegak, dan ini masih bisa dimundurin itunya kursi itunya. Dan ini juga bisa dinaikin guys gitu. Nah, yuk kita langsung itu lagi kursinya turunin lagi. Untuk bahan dasar joknya dia seperti ini, seperti depan. Bagian tengahnya dia warna hitam dengan motif. Masih bisa dimundurin, set. Maaf ya. Nah, ini udah mundur. Ini posisi mundurnya, lalu itu posisi tegaknya. Di bagian sini dia juga ada armrest dengan cup holder. Ini armrestnya dengan cup holder. Pengoperasiannya tinggal ditarik sininya. Nah, ini udah jadi armrest. Cup holdernya ada di bagian situ. Untuk sebagian kiri door trimnya sama persis, seperti kanan. Dibungkus dengan kulit, lalu tengahnya finishing brush, aluminium brush. Nah, di armrestnya sini juga dikasih kulit. Ini nyaman banget ya, proper banget buat sandaran tangan kita. Ini di bagian belakang seperti ini. Tempat penyimpanan di kantong-kantong seperti sini. Di sini juga ada tempat penyimpanannya. Di sini juga ada tempat penyimpanannya. Lalu penumpang tengah ngecasnya di mana? Ngecas handphonenya kan di tengah, di depan ada, di belakang tadi ada. Nah, penumpang tengah itu ngecas handphonenya dari dalam konsol box ini guys. Dalam konsol box ini dia ada tempat ngecas tuh. Konsol boxnya itu dalam banget ya guys ya. Jadi muat banyak lah di dalam konsol box itu. Ini tuh guys. Di bagian atas ini dia AC double blow dengan pengaturan berapa nih? 1, 2, 4 speed fan. 4 speed fan di bagian tengahnya sini. Untuk isi AC-nya dia ada 4, hand grip juga ada di bagian tengah ya, tentunya. Di bagian depan juga seat beltnya sih masih sama semua ya, kualitas seat beltnya sama semua ke semua barisnya. Jadi total seat belt di mobil ini ada 7 seat belt untuk penumpangnya. Oh ya, mobilnya juga udah ada isofix nih ya. Nih tulisan isofix-nya. Dan ada cantelannya di belakang sini. Jadi isofix itu buat kalian, misalkan kalian mau bawa bayi dengan kursi bayi, baby car seat tuh. Nah, itu dia dudukannya udah ada di mobil ini. Ini bentukan dashboardnya secara keseluruhan. Gitu. Iya. Jadi itu ulasan kita tentang Xpander Cross manual tahun 2022. Jadi Xpander itu ya gitu ya. Yang berubah hanya dalamnya saja. Eksternalnya dia masih sama persis dengan model yang lama, baik dari segi velgnya, dimensinya, desainnya semuanya sama. Yang baru hanya di interiornya saja. Gitu guys. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe video ini, dan jangan lupa juga
kalian share video ini, karena satu share dari kalian berkah buat saya, pahala buat Anda. Sekian, terima kasih.